Salam sehat Bapak Ibu yang budiman dimanapun berada. Perkenalkan, saya Niputu Tirkawidanti selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Administrasi Publik Lanjutan untuk program Magister Administrasi Publik, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai tahun akademik 2022-2023. Saya sengaja menyajikan perkuliahan ini dalam bentuk sharing online, terkhusus bagi Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang tidak sempat membaca buku karena kesibukan atau lainnya. Saya akan bacakan buku ajar yang sudah saya rampungkan tahun ini ke dalam 6 sesi atau 6 bab. Pada buku ajar dengan judul Prinsip Administrasi Publik merupakan salah satu pendukung mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teori Administrasi Publik Lanjutan, di mana mata kuliah ini mencakup masalah teori administrasi secara umum, kemudian aplikasi administrasi pada negara maju dan berkembang, sistem administrasi negara di Indonesia, perbandingan administrasi pemerintah dan swasta, kemudian bagaimana ruang lingkup, perkembangan, praktek, dan fungsi teori administrasi dalam pemecahan masalah publik, serta reformasi administrasi. Baiklah, saya mulai dari bab 1 dengan sejarah dan perkembangan administrasi publik. Buku karya E.N. Gladden dengan judul A History of Public Administration terbit pada tahun 1972. Dalam buku ini, Gladden menjelaskan tentang kejadian apa saja yang terjadi zaman dahulu kala. Seperti halnya bagaimana di Mesir kuno, ia mengatakan birokrasi yang besar pasti telah berkembang. Skandal korupsi dan sifat birokrasi yang berbelit-belit pasti sudah ada pada waktu itu. Kemudian White pada tahun berikutnya juga merupakan salah satu penulis literatur mengenai sejarah administrasi publik. Dalam terbitan pertama, White menjelaskan tentang penciptaan dan kedewasaan otoritas eksekutif dan departemen di bawah pemerintahan Hamilton yang dikenal sebagai seorang arsitek pemerintahan pada waktu itu, tanpa menggunakan bantuan pengalaman sektor swasta sebagaimana disarankan setelah tahun 1901. Dalam terbitan kedua, White menjelaskan tentang era administrasi Jeffersonian yang merupakan titik awal munculnya ide dan praktik aliran federalisme. White juga kemudian menjelaskan dalam terbitan ketiga tentang Jacksonian, di mana ia menekankan pentingnya pemerintah negara bagian dan lokal dan mulai merosotnya moralitas dalam pemberian pelayanan publik serta diverifikasi struktur administrasi untuk disesuaikan dengan meningkatnya besaran pemerintah. Dalam terbitan keempat, White memusatkan perhatian terhadap dua isu administratif yang paling utama saat itu, yakni tentang bagaimana mempertahankan kursi kepresidenan dan reformasi pelayanan publik. Administrasi publik pada zaman dahulu sudah memiliki peran dan dapat diterapkan meskipun literatur tentang sejarah administrasi publik di Indonesia
sangat terbatas, masih sangat terbatas. Akal sehat kita dapat menunjukkan bahwa fungsi administrasi publik sudah ada sejak dahulu kala, dan hal ini dapat dilihat dari bagaimana raja-raja di tanah air kita mempertahankan kekuasaannya dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang kedua, administrasi publik sebelum Wilson. Literatur kuno yang langsung berkaitan dengan nama administrasi publik kurang begitu banyak diketemukan. Namun cukup banyak bahan bacaan berkenaan dengan filsafat kenegaraan, kemudian hukum, politik, seperti buku pemikiran Confucius, Plato, Aristoteles, Machiavelli, de Montesquieu, Rousseau, Bonin, Hegel, Vivien, dan Mill yang secara tidak langsung menggambarkan telah berkembangnya disiplin administrasi publik, bahkan telah ada perhatian khusus terhadap disiplin tersebut. Salah satu pemikiran Confucius yang kemudian disampaikan oleh murid-muridnya adalah tentang prinsip administrasi yang baik. Di dalam prinsip tersebut, Confucius mengajarkan bahwa pelayanan publik harus memiliki moralitas yang baik. Pihak yang memerintah dan anak buahnya memiliki hubungan paternalistik yang baik pula, memberikan contoh yang baik kepada pihak yang diperintah. Dalam karyanya yang terakhir, yang berjudul The Laws, Plato mengungkapkan tentang praktik-praktik administrasi pemerintahan Yunani kuno. Plato membagi administrasi ke dalam 3 cabang, yakni pengawas kota, pengawas agora, dan pengawas tempat ibadah. Ia menggambarkan bagaimana menentukan jumlah pengawas dan metode melakukan seleksi sebelum bekerja, termasuk menentukan tugas dan kewajibannya, serta sanksi apa yang diterapkan kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Jadi di sini sudah membahas mengenai sanksi. Kemudian Niccolo Machiavelli dalam bukunya The Prince, khususnya pada bab 22 dan 23, mengungkapkan betapa penting memiliki pelayanan publik atau pelayan publik yang mampu membantu raja-raja. Para pelayan atau pembantu tersebut harus selalu dipuji agar produktivitas tetap tinggi. Sementara itu, de Montesquieu dalam The Spirit of Laws mengungkapkan perbedaan antara sistem hukum dan administrasi, di mana kalau sistem administrasi lebih difokuskan kepada fungsi regulasi karena mengandalkan pedoman-pedoman operasional, sedangkan sistem hukum lebih menekankan aturan-aturan hukum yang berlaku. Sedangkan Jean-Jacques Rousseau dalam The Social Contract berpendapat bahwa ketika negara menjadi bertambah besar, beban administrasi pun menjadi lebih besar pula. Kemudian George Wilhelm Friedrich Hegel dalam The Philosophy of Rights menyatakan bahwa pelayanan sipil dapat berfungsi sebagai penyangga melawan tirani. Sementara penulis dari Prancis bernama Vivien menerbitkan Etudes Administratifs, yaitu tentang studi administrasi publik, dengan memusatkan perhatian pada dikotomi administrasi dan politik. Kemudian John Stuart Mill
dalam bukunya On Liberty mengungkapkan perlunya batasan campur tangan pemerintah dalam urusan-urusan lokal dan pribadi sebagai konsekuensi dan sifat ekspansi birokrasi. Dalam buku lainnya yang berjudul Representative Government, ia mengatakan keyakinan legislator harus mengontrol para administrator, tetapi mereka harus melakukannya dengan menyeleksi orang-orang yang jujur dan terhormat bagi jabatan-jabatan yang tersedia. Semua isi tulisan kuno di atas membuktikan bahwa prinsip-prinsip administrasi publik dan berbagai isunya sudah gencar dipersoalkan jauh sebelum Wilson dan muncul sebagai Bapak Administrasi Publik Amerika Serikat. Perdebatan merupakan isu yang telah lama diungkapkan di Prancis, termasuk melihat administrasi publik sebagai seni dan ilmu. Yang ketiga, ruang lingkup. Salah satu cara untuk melihat cakupan material atau ruang lingkup administrasi publik dari suatu negara adalah dengan mengamati jenis lembaga-lembaga departemen atau kementerian dan non-departemen yang ada dalam suatu negara atau daerah. Chandler dan Plano mengatakan bahwa apabila kehidupan manusia menjadi makin kompleks permasalahannya, maka apa yang dikerjakan oleh pemerintah atau administrasi publik juga akan makin kompleks. Buku teks yang ditulis oleh Nicholas Henry pada tahun 1995 memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari unsur-unsur selain perkembangan ilmu administrasi publik yang tadi saya jelaskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi publik, ya, pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan pelaku birokrasi. Kedua, manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, juga evaluasi program dan produktivitas anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi. Buku teks yang sangat komprehensif, yaitu Handbook of Public Administration yang dibuat oleh James L. Pearl pada tahun 1989 menguraikan unsur-unsur pokok sebagai berikut. Yang pertama, tantangan-tantangan administrasi publik dan bagaimana administrasi publik seharusnya menyesuaikan diri. Kedua, sistem administrasi dan organisasi yang efektif. Yang ketiga, usaha memperkuat hubungan dengan badan legislatif, badan-badan yang diangkat atau dipilih, dan dengan masyarakat. Yang keempat, bagaimana menyusun kebijakan dan program-program secara sukses. 5. Administrasi perpajakan dan anggaran yang efektif. 6. Manajemen sumber daya manusia. Yang ketujuh, bagaimana memperbaiki operasi dan pelayanan publik. 8. Bagaimana praktik administrasi publik yang profesional dan etis. Kemudian buku yang ditulis oleh Suffridge dan Russell pada tahun 1997 menggambarkan unsur-unsur berikut, yaitu
lingkungan politik dan budaya, kemudian penerapan lanjutan dari ajaran reinventing government, kemudian hubungan antar kelembagaan pemerintah, selanjutnya perkembangan teori manajemen dan organisasi, kemudian perilaku organisasinya bagaimana, kemudian manajerialisme dan manajemen kinerja. Berikut manajemen strategis di sektor publik. Berikutnya kepemimpinan dan akuntabilitas. Kemudian manajemen personalia dan hubungan kerja. Kemudian keadilan sosial. Kemudian bagaimana manajemen keuangannya. Serta auditing, accounting, dan evaluasi. Dan yang terakhir, bagaimana penghargaan dan etika. Kemudian buku teks Michael LeMay pada tahun 2002 mengemukakan aspek kebijakan publik, perilaku organisasi, proses pembuatan keputusan, manajemen organisasi birokrasi, manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan, komunikasi, keuangan, hukum, dan tekanan kelompok kepentingan, serta evaluasi kebijakan publik. Selanjutnya ada buku teks lain yang ditulis oleh Rosenblum dan Krapchuk pada tahun 2005, mengangkat unsur-unsur lingkungan organisasi, baik menyangkut struktur maupun prosesnya. Kemudian ada juga menyangkut sumber daya manusia, anggaran, pengambilan keputusan, analisis kebijakan publik, dan evaluasi implementasinya, serta aspek regulasi administrasi, kepentingan publik, demokrasi, akuntabilitas, dan etika. Jika melihat dengan cermat isi buku-buku teks di atas, maka unsur pokok yang harus diperhatikan dan yang menentukan dinamika administrasi publik adalah 1. Manajemen faktor internal dan eksternal. Yang kedua, pengaturan struktur organisasi agar kewenangan dan tanggung jawab termasuk perilakunya sesuai kondisi dan tuntutan lingkungan. 3. Respon secara benar terhadap kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat dalam bentuk pembuatan keputusan atau kebijakan publik. Keempat, pengaturan moral dan etika melalui kode etik agar semua penggunaan kemampuan, kompetensi, dan profesi tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar kepentingan publik. 5. Pengenalan karakteristik lingkungan di mana administrasi publik itu beroperasi, baik dalam konteks hubungan antar lembaga negara, swasta, masyarakat, lingkungan lain seperti lingkungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keenam, akuntabilitas kinerja, yaitu janji kepada publik yang harus dipenuhi atau ditepati dan dapat dipertanggungjawabkan melalui berbagai kegiatan pelayanan atau pemberian barang-barang publik. Dengan memperhatikan begitu banyak unsur yang dipandang penting dalam literatur, maka administrasi publik harus dilihat setidak-tidaknya dari 6 dimensi strategis sebagai berikut. Jadi saya ulangi, 6 dimensi strategis. Yang pertama, dimensi kebijakan, menyangkut proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
Proses tersebut dapat dianalogikan dengan sistem kerja otak pada manusia yang memberikan arahan atau tujuan dari suatu tindakan. Kedua, dimensi struktur organisasi yang berkenaan dengan pengaturan struktur yang meliputi pembentukan unit, pembagian tugas antar unit atau lembaga-lembaga publik untuk mencapai tujuan dan target, termasuk wewenang dan tanggung jawabnya. Proses tersebut dapat diumpamakan dengan sistem organ tubuh manusia yang memiliki peran dan fungsi tersendiri dan siap melaksanakan tugasnya setelah mendapat perintah dari otak. Ketiga, dimensi manajemen menyangkut proses bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dapat diimplementasikan atau digerakkan di organisasi atau dioperasionalkan dan dikontrol untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip manajemen. Keempat, dimensi etika memberikan tuntutan moral terhadap administrator tentang apa yang salah dan apa yang benar, atau apa yang baik dan apa yang buruk. Dan ini diibaratkan dengan sistem sensor pada tubuh manusia seperti bagaimana perasaan, intuisi, suara hati nurani yang sering memberi teguran atau mengendalikan diri manusia. Kelima, dimensi lingkungan adalah suasana dan kondisi sekitar yang mempengaruhi seluruh dimensi yang ada, yaitu dimensi struktur organisasi, manajemen, kebijakan dan tanggung jawab moral, dan hal ini juga diibaratkan dengan suhu atau iklim serta karakteristik lokasi di mana tubuh manusia bertumbuh dan berkembang. Keenam, dimensi akuntabilitas kerja yang dianggap paling menentukan dari dunia administrasi publik. Dimensi ini memberikan suatu bukti nyata tentang kehadiran dan kegunaan real pemerintah yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi publik di dalam suatu negara. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah, untuk apakah kebijakan, struktur organisasi, manajemen, dan moral dibangun serta dijalankan secara profesional, dan untuk apakah harus disesuaikan dengan lingkungan. Nah, yang keempat, kegiatan administrasi publik. Kegiatan pemberian pelayanan publik dapat diamati dari pelayanan rutin di bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan ketertiban, perizinan, dan sebagainya. Kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dapat diamati dari penyediaan barang-barang publik seperti pembangunan ekonomi, sarana prasarana fisik dan sosial, sistem sosial, budaya, hukum, politik, dan pembangunan kualitas manusia, yang kesemuanya diarahkan untuk mengejar ketertinggalan, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan pengangguran. Secara umum, kegiatan ini dapat dilihat dari apa yang secara formal dilakukan oleh lembaga departemen dan non-departemen, sementara di daerah adalah yang dilakukan oleh sekretariat daerah, dinas, badan, dan kantor. Nah, untuk melaksanakan tugas dalam bidang-bidang tersebut dipekerjakan berbagai macam personel, mulai dari penjaga malam sampai dokter ahli, badan di rumah sakit umum, atau mulai dari pegawai tanpa bawahan sampai para manajer publik tingkat atas yang memiliki banyak bawahan. Nah, kegiatan-kegiatan ini
dapat ditangani sendiri oleh aparat pemerintah atau melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Secara khusus, kegiatan administrasi publik difokuskan pada aspek manajemen sebagai pelaksanaan dari kebijakan publik. Ini berarti administrasi publik lebih berkenaan dengan pengelolaan pelayanan publik dan penyediaan barang-barang publik. Nah, memang ada persepsi umum tentang administrasi publik, yaitu manajemen of public affairs. Karena itu, kegiatan ini meliputi semua yang dilakukan oleh para manajer publik. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, bagaimana peran administrasi publik. Administrasi publik sebagai the work of government memiliki peranan atau pengaruh yang sangat vital dalam sebuah negara. Hal ini dapat dipelajari dari literatur tua karya beberapa pengarang seperti Karl Polanyi, Graham Sumner, Walter Weil, Frederick A. Cleveland, dan juga yang lainnya. Karl Polanyi berpendapat bahwa kondisi ekonomi suatu negara sangat tergantung kepada dinamika administrasi publik. William Graham Sumner, pelopor Darwinian di Amerika Serikat, menggambarkan dinamika administrasi publik dapat membuat sistem kenegaraan yang ada menjadi lebih buruk. Peran tersebut juga dapat dilihat dari pernyataan Walter Weil bahwa pemerintah dapat menyengsarakan masyarakat kalau menerapkan administrasi publik dengan gaya shadow demokrasi. Sebaliknya, Frederick A. Cleveland justru menunjukkan peran administrasi publik sangat vital dalam membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Menurutnya, administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya, menerapkan teknik efisiensi dan efektivitas, dan lebih menguntungkan lagi manakala pemerintah dapat mencerahkan masyarakat untuk menerima dan menjalankan sebagian dari tanggung jawab administrasi publik tersebut. Sehingga terbentuk apa yang disebut organized demokrasi. Kemudian Rondinelli pada tahun 2007 mengungkapkan bahwa kini peran pemerintah harus diarahkan kepada melayani masyarakat agar mencapai democratic governance, dan hal ini harus dilakukan secara efektif melalui inovasi, prinsip-prinsip good governance, pemanfaatan teknologi, penguatan intuisi publik, partisipasi, pengembangan kapasitas, desentralisasi pemberian pelayanan, pemberdayaan, dan kemitraan sektor publik dan swasta. Meskipun demikian, Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa, sering muncul peran negatif dari administrasi publik. Hal ini dapat diamati secara jelas dari dinamika yang tidak sehat dari pengaturan dan perubahan jenis departemen, penempatan menteri dan semua jajaran dalam jabatannya, pengaturan persyaratan jabatan, mekanisme pengangkatan atau pemilihan dan pemberhentian para gubernur, bupati, dan wali kota serta semua sekretaris daerah, kepala dinas, badan, dan kantor pada tingkat lokal. Peran tersebut juga dapat dirasakan ketika kualitas para birokrat kunci atau eksekutif seperti menteri dan semua eselon yang ada di pusat atau daerah tidak memadai
atau penggantian struktur dan fungsi birokrasi mulai dari pusat sampai daerah dilakukan secara tidak responsif. Nah, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa dimanapun berada, demikianlah sejarah dan perkembangan administrasi publik pada buku ajar bab 1. Sampai jumpa pada bab-bab berikutnya. Terima kasih dan salam sehat selalu.